Saudara-saudari terkasih, semoga berkat Tuhan selalu beserta kita. Hari ini, kembali kita diundang untuk sungguh masuk dalam karya keselamatan Allah yang dikerjakan Yesus. Hari ini kita mengenangkan Yesus yang wafat di kayu salib demi keselamatan umat manusia. Hari ini kita melihat persembahan diri yang paling agung yang telah dibuat Yesus dengan cara mengorbankan dirinya sebagai tebusan bagi keselamatan umat manusia. Sungguh, hal ini merupakan sebuah tindakan yang tidak mudah. Dan di dalamnya kita dapat menemukan unsur ketaatan, kerelaan hati, dan keberanian. Kita akan coba merenungkan bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan dalam perayaan Jumat Agung pada hari ini. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya dan merupakan kidung hamba Yahweh yang keempat. Di sini dijelaskan bagaimana nubuat kesengsaraan yang akan dialami oleh hamba Yahweh merupakan bentuk penyelamatan dan kemuliaan yang akan diberikan kepada hambanya yang setia. Liturgi gereja membaca kitab Yesaya pada kidung hamba Yahweh ini dalam kacamata wafat Yesus, bahwa kehinaan dan penderitaan fisik yang dialami manusia Yesus sebenarnya menjadi refleksi bagi kita, bahwa sedemikian enggankah kita memandang atau memberi perhatian kepada penderitaan Yesus. Padahal karena dosa dan kelemahan kitalah Ia menanggung semuanya itu. Kita seakan lari dari kenyataan dan tanpa merasa menyesal, tetap bangga dengan kelemahan dan dosa kita. Bacaan kedua yang kita dengarkan nanti berbicara mengenai Sang Imam Agung yang menunjuk pada Yesus, Anak Allah yang mengatasi segalanya. Dijelaskan bahwa Yesus telah mempersembahkan sesuatu yang sangat berharga bagi keselamatan umat manusia. Persembahan diri yang tidak mudah, tetapi sekaligus total. Dan dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Allah yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, Ia telah didengarkan. Mari saudara-saudari, kita telah diundang Yesus sendiri untuk menyatukan semua kelemahan kita, penderitaan kita, beban hidup kita, kedosaan kita dalam penderitaan Kristus dengan sikap iman dan rasa percaya, agar kita pun memperoleh keselamatan pula. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil yang merupakan kisah sengsara Yesus diambil dari Injil Yohanes. Kita pasti sudah tidak asing lagi dengan keseluruhan kisah ini. Kita sangat mudah masuk dalam suasana kesedihan Yesus, Maria, dan beberapa murid yang hadir di sana, serta orang-orang yang berada di sana. Satu hal yang menarik yang coba Frater tawarkan adalah ketika Yesus berkata demikian. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, "Sudah selesai." Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara-saudari yang terkasih, ayat ini mengundang kita untuk berkata demikian. Ayo, selesaikan. Sudahi semua perbuatan buruk kita, kecenderungan kita yang jahat, dan biarkan semua itu dibawa dalam kematian Yesus. Di sana dikatakan pula, Ia menyerahkan nyawanya. Ini berarti Yesus sendirilah dalam kerendahan hati dan kerelaannya menyerahkan hidupnya demi keselamatan manusia, oleh karena cintanya yang besar kepada kita. Maka sudah selayaknya kita berbuat yang sama, yakni mempersembahkan hidup kita demi kemuliaan Tuhan dan kebaikan bersama. Saudara-saudariku yang terkasih,
Lalu apa yang dapat kita lakukan sebagai seorang beriman? Setidaknya ada dua hal yang dapat kita kerjakan. Pertama, kita dipanggil untuk mempersembahkan diri kita pula dengan cara yang khas. Ada sebagai guru, dokter, perawat, pegawai, imam, biarawan dan biarawati. Semua itu hendaknya dikerjakan sebagai bentuk persembahan hidup kita untuk mencapai kekudusan, yakni persatuan dengan Allah. Jadikan setiap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita sebagai cara Tuhan menunjukkan kemuliaan-Nya dan cara Tuhan melalui kita untuk berbagi berkat. Yang kedua, persembahan diri paling sederhana tetapi cukup sulit dibuat adalah mempersembahkan keegoisan diri kita. Tidak mudah memang, karena di sana kita dituntut untuk selesai dan berdamai dengan keinginan-keinginan pribadi yang mungkin tidak sesuai dengan kebaikan bersama. Terutama dalam masa pandemi COVID-19 ini, baik kita berefleksi, sejenak kita menahan ego kita untuk sekedar berpergian keluar, untuk mudik, untuk nongkrong bersama teman-teman, untuk bertemu pacar, dan lain-lain. Kita korbankan kesenangan kita saat ini demi persembahan hidup orang-orang di luar sana, yakni para tim medis, jajaran pemerintahan, kepolisian, dan relawan-relawan lain yang sedang mengusahakan bumi pulih dari sakitnya. Kalau kita bisa sejenak ikut dalam persembahan pribadi untuk dunia ini, semoga Allah berkenan mendengarkan doa kita, harapan kita, dan mengindahkan pengorbanan kita hingga dunia ini kembali menjadi pulih. Saudara-saudariku yang terkasih, mari pada hari ini kita mengikuti semua rangkaian liturgi Jumat Agung, baik itu jalan salib, penyembahan salib, dan juga ibadat sabda di rumah saja. Tidak menjadi begitu masalah kita tidak dapat berkumpul bersama di gereja atau di komunitas kita masing-masing. Yang penting, dalam keutamaan iman kita, kita berusaha merenungkan, kita berusaha merefleksikan wafat Yesus yang kita kenangkan, dan kita rayakan keselamatan kita pada hari ini. Semoga berkat Tuhan menyertai kita dan selamat memasuki keheningan bersama Yesus yang berada di dalam makam. Berkah damai.